Iya. Yuk, bisa dipahami ya? Yuk silakan lagi. Ini ada pertanyaan di bawah ini Kang Mas. Wudhu yang benar itu gimana? Wudhu itu kan bersuci. Jadi kalau secara syariatnya niat hati nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Maknanya itu kalau kita maknai secara ketuhanan yaitu mensucikan diri kita di hati kita agar hanya Allah yang maha suci yang ada. Itu niat. Tapi selama ini kan kita berniat niat insun wudhu kita yang merasa ada. Allahnya tetap gaib, ya kotor terus. Ya kan? Itu niat. Yang kedua membasuh muka. Maknanya apa? Membasuh muka ini agar muka kita tidak kita akui sebagai muka kita. Cocok dengan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya adanya wajahku ini karena wajah uripe Allah yang berkuasa atas seluruh alam. Ini yang dimaksud membasuh muka. Kemudian membasuh kedua tangan. Agar apa? Agar supaya aktivitas tangan ini tidak terakui manusianya yang bisa menggerakkan tangan. Agar kembali lillah. Ya kan? Nah, setelah itu membasuh sebagian kepala. Mensucikan hati, mensucikan pikiran. Agar supaya bukan kita penguasa pikiran dan hati. Karena pikiran dan hati hanya milik Allah. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Supaya apa? Supaya kita tidak motong-motongi kaki kita sendiri. Ke masjid tapi dipotong sendiri. Mau berbuat baik tapi dipotong sendiri. Apa yang dimaksud dipotong-potong sendiri? Kita ngaku-ngaku. Kita yang berbuat. Itulah kita memotong-motong diri kita sendiri. Itulah ahli narok. Itu berarti naroka ada di mana? Sekarang apa besok? Ayo silakan dijawab sendiri. Sekarang. Silakan Kang Mas. Itu yang dimaksud wudhu tadi. Maknanya wudhu menghilangkan hadas kecil. Hilangkanlah dirimu di hatimu, maka nyatalah Tuhanmu. Ya itulah suci. Mau ngapain aja, apapun yang dikerjakan pasti suci. Kenapa? Karena semuanya sudah af'alnya Allah. Ya kan? Bisa dipahami ya Mas? Sama kayak berarti Pak Kiai. Silahkan. Jadi itu, jadi memang fikih itu bisa dihubungkan atau disambung dengan kajian makrifatnya. Contoh mandi besar, hadas besar. Kenapa? Karena kita selama ini sejak akil balik sampai setua ini Abdul Halim selalu menanggung hadas besar. Apa? Ngaku-ngaku ini Abdul Halim, ngaku-ngaku ini badan Abdul Halim. Ya inilah hadas besar itu. Bagaimana mungkin aku bisa sholat? Bagaimana mungkin aku bisa beribadah? Bagaimana mungkin aku bisa berbuat baik di sisi Allah? Sedangkan aku masih berhadas. Masih mengaku-akui bahwa diriku yang ada. Ya najis terus, iya kan? Mau batin Mbak Kiai. Iya, paham ya? Karena di dalam dada ini ada najis mugholado. Najisnya anjing. Apa? Kalbun. Kalbun kafirina baitun nas. Maka bila manusianya masih berada di bait, di hati ini, malaikat rahmat ya tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang masih ada anjingnya. Ya kan? Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka ia tidak lebih tinggi derajatnya daripada anjing. Al-Quran itu ya kan? Itulah yang dimaksud
Jadi malaikat rahmat Allah, ridha Allah takkan pernah bisa datang bila kita tidak menyerahkan, ini loh milikmu ya Allah. Kalau kita tak berani menyerahkan diri kita semuanya, maka ya tak akan pernah datang rahmat dan keridhoannya. Oh, kita belum rela dan ridho bila kita dikatakan Adam dan tak ada. Ya enggak Kang Mas? Yuk silakan yang lain. Turun Pak Kiai HP lobet. Iya, silakan. Sambil dicas. Iya, ini saya pun juga sambil dicas ini. Assalamualaikum Pak Kiai dan semuanya. Terima kasih Pak Kiai atas pencerahannya. Warahmatullahi, sama-sama belajar. Tuh. Kalau Mas Danang tadi tuh. Iya. Udah ketemu nggak tadi tuh? Insya Allah. Ketemu. Insya Allah. Kan gini, itu ayatnya kan gini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah sifat suatu kaum terkecuali kaum itu mau merubahnya. Kan kayak gitu. Betul. Iya, itu maksud saya tadi. Artinya kita selama ini masih menuhankan diri, menuhankan sesuatu selain Allah. Kita harus merubah, kita harus berhijrah dari kedzaliman itu, dari kegelapan ini menuju ke yang terang. Apa yang terang itu? Yang hak, yang memiliki hidup, yang memiliki af'al. Semuanya harus dikembalikan. Baru di situ kita bakal ridha dan diridhai. Ayat itu enggak berlawanan sebenarnya, tidak. Kita memang harus hijrah. Allah memang enggak mau berubah siapapun gitu. Cuman kita itu harus merubah dengan diri kita sendiri, harus hijrah dari perbuatan yang keji, dari perbuatan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Terus sekarang enggak lagi, cuman sekarang ada Tuhan, yaitu Allah dari dalam diri di situ. Insya Allah kayak gitu, insya Allah. Nggih, Yai. Assalamualaikum Kang Agung yang baru hadir, silahkan. Waalaikumsalam Pak Yai. Niki kula saudara kandung dari Danang Dwi Suratno, Yai. Alhamdulillah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Mohon izin tadi saya undang itu, Yai. Monggo. Alhamdulillah. Belajar bareng, nggih. Karena kalau sinar itu memang disamperin sesuatu kok. Pada seneng nyamperin sinar yang bercahaya. Seperti laron ya, nyamperin iya, sinar laron. Alhamdulillah. Yuk silakan, apa yang mau dikaji lagi? Kang Ramdhani. Jadi yang dimaksud ada hadis Nabi itu, barang siapa yang di dalam rumahnya ada gambar-gambar atau lukisan, gambar orang, gambar binatang, maka malaikat rahmat akan bisa masuk, ya kan Kang Mas? Ya syariatnya. Berarti malaikat ada mau kan masuk. Kalau aku kasih gambar, jadi, kalau malaikat mau kan masuk. Kok putus-putus suaranya? Apa sinyal saya ya? Enggak, jelas. Oh iya, tak kira sinyal saya. Jadi maknanya begini. Barang siapa di dalam rumahnya naruh foto atau patung lukisan yang bernyawa, maka malaikat rahmat akan bisa masuk dan tak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi maknanya begini. Ketika di dalam rumah hati kita masih banyak gambar-gambar yang selain Allah,
masih banyak penghuni-penghuni yang kita cinta-cinta yang selain Allah, ya bagaimana mungkin rahmat Allah bisa masuk? Wong yang kita masukkan hanyalah sampah dunia saja selama ini, ya enggak Kang Mas? Ya, ya, hakikatnya itu tuh. Ya harus dibersihkan dulu sampah-sampah ini sampai bersih. Kalau sudah bersih, baru gambar-gambar. Kalau ini sudah bersih, maka rahmat akan datang. Jadi gambar-gambar inilah yang dimaksud salib-salibnya manusia. Salib yang menghalang-halangi manusia bisa sampai kepada Tuhannya. Kenapa? Karena manusia masih tersalibi oleh dirinya sendiri yang jadi salib. Ya kan? Manusianya yang menyalibi, manusianya yang memegang, yang memenjara dirinya sendiri di dalam dadanya, sehingga tidak bisa pulang kepada Tuhannya. Yuk dilanjutkan Mas. Dihijab dengan dirinya sendiri. Betul, betul. Mau numpuk-numpuk sampah sehingga tertutup yang sebenar-benarnya yang hak, sehingga nggak terlihat. Oke. Kebanyakan mendengarkan sesuatu yang di luar sehingga yang di dalam tidak terdengar. Iya, maka dari itu kan tadi kan kajiannya di depan tadi ayat-ayat yang terlupakan atau ayat-ayat yang berserakan atau ayat-ayat yang terabaikan, kita selama ini hanya peduli dengan ayat-ayat yang di luar, padahal ayat-ayat yang di luar itu tidak ada sebenarnya. Iya. Ayat yang tidak ada kita cari. Ayat yang wujud yang ada di dalam diri tidak kita lihat, ya kan? Dihilangkan, ditutup, hilang, iya tertutup. Kayaknya nggak terlihat karena ditimpa terus. Betul sekali. Yuk silakan Kang Mas yang lain, yuk silakan. Apa yang mau di? Tadi kalau masuk juga. Silakan. Kok kecil suaranya? Jawab. Ya. Masuk dari. Paketnya lah. Paketnya. Jarang jawab. Silakan Kang 1, 2, 3. Apa masih bangun? Apa sudah tidur? Waalaikumsalam. Rusak anunya. Ini dari Malaysia deh. Apanya sinyalnya. Iya. Mungkin ya di sini juga mendung, ada petir-petirnya juga. Di sana juga mendung atau hujan di tempat Kang Mas ini. Cerah Yai di sini. Oh cerah, iya. Untuk Blitar, Yai. Kenapa Kang Mas? Untuk Blitar cerah. Beberapa hari ini cerah. Iya. Di sini ada mendung-mendungnya. Takutnya suara saya putus-putus. Kira-kira suara saya lancar apa putus-putus? Jelas lancar Yai. Oh, alhamdulillah. Silakan. Apa yang mau kita mudzakarahkan? Tentang apa kira-kira? Jadi memang zikir itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada zikir jahar, zikir sirri, zikir sirrul asrar atau sirrun fi sirri, dan yang keempat fana'ud zikri. Zikir jahar, selama ini kita mengumandangkan zikir jahar ba'da sholat, di dalam sholat, itulah zikir yang kita ucapkan. Zikirnya masih teraku-akui manusianya yang bisa berzikir. Yang kedua naik tahapan zikir sirri, Allah atau Allah dan sebagainya. Ini masih manusianya yang masih merasa nyebut-nyebut Allah, ya kan? Iya. Yang ketiga belum bangunan kami. Yang ketiga sirrul asrar atau sirrun fisir. Libur esok.
Nah, ini sampai besok liburnya. Hitungannya 2 hari. Itu taruh saya, tapi jam 11 malamnya masuk masih hari Minggu juga jam 11 tak? Eh. Abang Abdul Halimnya kemana nih? Nggak ada kelihatan nih Abang Abdul Halim. Kemana beliau? Masih ngambil Live kok di sesuatu. jeda. Masih jeda. Live-nya Pak Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. mohon maaf barusan mati lampu ini di sini. Kena Mati lampu geledek, ya. mati lampu barusan. Makanya terputus. Iya. Sampai mana tadi lupa saya. Ya sampai alhamdulillah kalau mati lampu. Zikir tadi Bang.